Saya Sarjani, orang Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Berterima kasih buat Bapak Dr. Bambang Nursena yang telah membekali banyak orang, di antaranya beberapa mahasiswa yang saya jumpai mengikuti pelajaran maupun buku Bapak. Mereka bisa berapologetika dan berlogika secara sehat ada di kampus-kampus, bisa memberikan satu pertanggungjawaban iman mereka. Pertanyaannya, berkaitan dengan ini, adakah Bapak mendirikan satu lembaga pendidikan yang akan mengkader orang-orang yang dididik, minimal nanti menjadi fotokopinya Bapak Bambang ketika Bapak Bambang nanti tugas di dunia ini telah selesai? Loh, kita kan, maaf saya matur sama Pak Bambang, dia juga menggunakan logika yang komplit, bagus. Ya, itu mahasiswa sudah bisa menerapkan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan isu tentang bait suci. Seminar-seminar telah diadakan, di antaranya lembu merah dan sebagainya. Seminar-seminar yang sifatnya adalah nubuatan, dan di sana orang-orang menafsirkan itu punya satu dasar-dasar, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana perspektif Bapak tentang akan dibangunnya kembali bait suci yang ada di Israel? Apakah Bapak menyetujui atau tidak? Dan tolong berikan landasan-landasan. Yang saya senang dengan landasan yang begitu kaya, baru mengambil satu kesimpulan. Tuhan memberkati. Pendapat Bapak tentang perbedaan tafsiran di Lembaga Alkitab Indonesia Perjanjian Baru, terutama di 4 kitab Injil. Pendekatannya lebih ke sumber Textus Receptus dan Westcott and Hort. Padahal satu-satunya sumber yang dipercaya ada dari Bizantin. Itu pendapat Bapak bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama, apakah saya mendirikan sekolah? Itu ya. Ada sekolah pemuritannya, tapi selama pandemi itu kemudian tidak efektif, ya. Kemudian diganti dengan online, ya. Itu satu. Kedua, saya sendiri mengajar di beberapa sekolah tinggi filsafat dan teologi. Salah satunya di home base saya itu di Makassar, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Intim di Makassar. Tapi saya juga mengajar, dulunya saya di STI sampai sekarang. Lalu di beberapa universitas lain saya memberi kuliah tamu, seperti di Satya Wacana, juga di beberapa tempat yang lain. Jadi pemikiran-pemikiran saya yang pendekatannya mungkin lebih memperlengkapi dari sudut pandang sejarah, arkeologi, dan pendekatan yang lebih holistik intinya, itu sudah mulai diserap, ya, ditanamkan. Lebih-lebih anak muda. Dulu saya pernah mengalami semacam ketidakoptimisan gitu ya. Namanya manusia itu tidak selamanya selalu jalannya lurus dalam pengertian optimis. Kadang-kadang saya pernah ragu, ini kira-kira ngomong begini ditangkap apa enggak ya? Karena yang ditanya itu masalah sulit. Kalau dijawab dengan ringan tentu itu tidak memenuhi standar jawaban. Tapi kalau dijawab dengan rumit, ya itu kan malah tidak mengerti. Lalu saya minta hikmat kepada Tuhan. Gimana caranya bicara hal yang rumit dalam bahasa yang sederhana, ya. Terus Tuhan itu pertemukan saya dengan orang-orang lucu. Dari situ saya belajar, ini sebetulnya hal yang rumit, tapi ketika dibuat bahasa yang lucu bisa cair lah. Mulai saya minta karunia jadi orang lucu. Nah, ini pergumulan saya selama 20 tahun terakhir ini. Jadi kalau saudara menyaksikan khotbah-khotbah saya tahun 2005, 2004 itu nadanya orakel. Jadi seperti nada orang pidato itu loh. Coba lihat cari yang itu. Ya sebagian gereja menyimpan itu. Khotbah-khotbah saya yang lama, khususnya banyak beredar di GBI waktu itu. Apalagi GBI kan tepuk tangannya kan seru kan. Jadi kan semakin semangat yang ditepuk tangan itu. Saya ada tanya ke teman-teman GBI itu di Jakarta, di mana pasti ada itu. Kemudian beberapa saat lalu itu saya diminta oleh Bimas Kristen Protestan untuk memberikan semacam konsep tentang moderasi beragama. Itu baik masih zamannya Pak Penturi maupun sekarang ini. Saya sering berkomunikasi dengan beliau. Lalu saya minta, kalau saya mengajar di satu tempat, saya tidak bisa leluasa untuk saya bisa menyampaikan gagasan-gagasan saya, karena yang nyusun kurikulum bukan saya. Tapi kalau masih dimungkinkan, saya dipercaya untuk diberi izin membuka sekolah teologi. Saya akan rancang sekolah ini sesuai dengan kebutuhan, termasuk apa yang sudah dirindukan teman-teman di
medsos. Oke, lalu sejak tahun lalu diberikan izin. Sekolah ini masih diizinkan online. Namanya Sekolah Tinggi Teologi Pancasila Cita. Keren kan namanya aja Pancasila. Ya, Pancasila Cita, karena itu gagasan Pancasila. Harapan saya kita ini bersaksi tanpa melukai. Beriman dengan tanpa meninggalkan kanon atau dasar-dasar iman yang teguh. Makanya benar secara iman, ramah secara budaya, aman secara hukum, supaya kita bisa bersaksi tanpa melukai. Salah satu kurikulum dari sekolah ini, baik S1 maupun S2, S2-nya dalam perintisan, S1 itu sudah susun semuanya, itu adalah arkeologi Alkitab, biblical arkeologi, termasuk arkeologi Holy Land. Kenapa arkeologi tanah suci? Karena ini tempat di mana TKP-nya peristiwa penyelamatan Tuhan itu. Saya malah sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa dari kelas pekerja, jadi mereka yang sudah punya pekerjaan, bukan yang fresh graduate. Mari Anda nabung untuk kita bisa biblical tour ke Israel. Karena itu sangat penting. Kenapa saya nanti akan menunjukkan situs-situs yang sekarang menjadi gereja, itu arkeologinya seperti apa. Dan saya sudah nyusun buku itu. Nanti Anda bisa pesan sebetulnya. Judulnya itu Answering the Misunderstanding, 3 jilid. Saya berjanji sama Tuhan Yesus, sebelum saya dipanggil saya bisa selesaikan ensiklopedia tentang menjawab kesalahpahaman. Syukur-syukur bisa 10 jilid, 15 jilid. Jadi apa yang terkupas dalam pertanyaan-pertanyaan publik seperti sekarang ini, itu akan saya tulis kembali supaya ada dokumentasi. Nah, itu bagian dari persembahan saya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara mau, masih bisa online pendaftaran, bisa online untuk masuk di kelas Pancasila Cita itu. Kemudian selain itu Judaisme itu menjadi pelajaran khusus. Karena bagaimana kita ngomong tentang Kristen kalau kita tidak ngomong akarnya? Ya, termasuk yang ini tadi. Ini kalau ngomong di sini aja 1 jam nggak cukup, gitu. Makanya itu kalau diulang-ulang dan Anda misalnya sebagai seorang guru agama Kristen atau seorang pemberita Injil, ketika ditanya 1 ayat Anda bisa menyeberang bahwa ayatnya ini, dokumen sejarahnya ini kan lengkap gitu loh. Jadi minimum kalau mereka tidak masuk, tidak keluar. Itu visi pertama kali. Saya ingin membentengi gereja. Minimum kalau belum ada yang masuk, tapi tidak ada yang keluar. Tapi yang kedua, yang sampaikan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Lewat apa? Lewat internet ini. Makanya kemudian terpaksalah saya punya channel YouTube. Karena dulunya saya kan orang yang gagap teknologi. Tapi karena ini tantangan Pak, kita tidak bisa lalaikan lagi supaya kita bisa memanfaatkan. Oke, saya mulai. Itu semua kan awalnya di saat pandemi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau membuat fotokopi tentang saya, itu diprotes anak saya. Tidak boleh itu. Bambang Nursen hanya diciptakan 1 kali, nggak boleh difotokopi. Saya yang anaknya aja nggak bisa fotokopi, bapak saya kok, lagi orang lain. Tapi kalau artinya itu pemuritan, nah itu betul. Pemuritan itu tugas gereja. Kalau gereja tidak memuridkan, berarti dia tidak mengajar. Nanti saya sampaikan ya, pemuritan itu adalah pola Yesus sendiri. Jadi pemuritan itu beda dengan kuliah dengan model SKS. Pemuritan itu bukan sekedar menyajikan ajaran secara verbal, tapi perilaku yang ditransfer terus menerus. Makanya jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Yang pertama adalah pendampingan. Ya, selain upaya dialog verbal itu kan sekedar berkata-kata, tapi ada pendampingan. Makanya Yesus mengutus 12 murid, polanya berbeda dengan mengutus 70 murid. Karena ada pola pendampingan tadi. Terus kemudian selain pola pendampingan, itu adalah kesinambungan. Kesinambungan itu pemuritan. Jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi sejarah ini tidak pernah putus, tapi langsung terus bertumbuh. Yang ketiga, itu adalah pembaruan. Karena situasi zaman yang berbeda, tidak bisa dipaksakan paradigma lama ini. Ketika kita mau mencari spirit dari para rasul, tentu Anda tidak bisa mencontoh cara mereka berjalan dengan terumpah bukan sepatu kan. Nah itu kan sudah berubah. Cara pandang sosialnya disesuaikan dengan zaman yang baru. Bizantin sekarang. Begini ya saudara-saudara.
Naskah Bizantin itu naskah yang tersebar sangat luas. Sampai ditemukannya Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus yang akhirnya itu dikompilasi oleh sarjana yang sangat sangat telaten dalam mengumpulkan itu, Westcott dan Hort, ya, yang dikenal dengan Criticus Apparatus. Tapi menurut saya tidak perlu dipertentangkan antara keduanya. Kalau ada pertentangan antara keduanya, tetangga sebelah sudah nunggu itu. Makanya orang Kristen itu jangan hanya pinter untuk diri sendiri, tapi menjaga keseimbangan itu penting. Ini diskusi akademis begini, kalau didengar itu preman-preman YouTube itu bisa lain itu. Wah, ini Bambang Nursena pendukung Bizantin, yang lain lah kan kacau lagi tuh. Terus kemudian ketika Anda tidak hati-hati menyampaikan ini ke publik, sudah menjadi viral. Pasukan kita tidak sebanyak pasukan mereka. Militansi kita tidak semilitan mereka, kalah lagi kita. Paham yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tapi bagaimana dengan lembaga Alkitab? Sekarang banyak orang Kristen yang nyerang lembaga Alkitab. Saudara, Anda orang saleh, tapi kalau sering salah ditumpangi setan. Loh, ini benar, saya amati. Ini kalau ngomong dunia roh, ya, yang dibutuhkan Indonesia sekarang itu 3 gerakan. Dan 3 gerakan ini harus saling melengkapi, tidak boleh saling meniadakan. 1, gerakan pemikiran, gerakan intelektual. 2, gerakan kebudayaan. Karena budaya itu mengubah perilaku tidak disadari, karena jadi pola hidup. Yang 3, gerakan roh. Karena seperti secerdas apapun kita ini berada di dalam pengaruh-pengaruh ilah zaman ini yang bisa mengobrak-abrik sesuatu yang mulai berhasil. Salah satunya lewat apa? Lewat egonya para teolog. Teolog itu kalau sudah pinter merasa tidak butuh orang lain. Padahal setan itu tidak bisa masuk ke orang yang ada kasih. Setan biasanya masuk ke orang yang punya ego besar. Nah, ini hati-hati nih. Juga berlaku untuk saya loh ini. Makanya orang saleh diganggunya di pikiran, tapi orang pinter diganggunya di egois. Setan bisa masuk keduanya. Makanya kembali ke Efesus pasal 5 ayat 15. Ya, dengan kematian Yesus di salib yang adalah puncak kasih terbesar dalam kehidupan, maka perseteruan dihancurkan. Tembok pemisah yang dibangun sekat-sekat manusia, baik itu egoisme teologi, egoisme kelompok, egoisme ras, itu hancur. Tuhan contohkan dengan bagaimana dulu Yahudi dengan bukan Yahudi. Tembok yang semestinya itu sebetulnya pembagian tugas menjadi tembok demarkasi untuk saling mengutuk. Kalau Taurat itu diberikan Tuhan untuk menjaga keduanya, menciptakan harmoni, menciptakan salum, yang terjadi karena tidak sesuai das seinnya dari das solen, apa yang citra ideal yang dimaksud Tuhan tidak sesuai, maka disitulah terjadi batal demi hukum. Bukan Taurat dibatalkan, tapi batal dengan sendirinya karena perilaku tidak cakap dari orang-orang yang melaksanakan itu. Jangan ini terulang lagi. Maka kembali yang saya katakan tentang hal-hal seperti ini konsumsi sekolah teologi, bukan konsumsi publik. Kalau konsumsi publik itu tadi, padahal jawabnya terlalu mudah itu, tapi pasukan kita tidak sebanyak pasukan mereka. Paham ya Bapak Ibu ya? Maka kalau saya katakan, oh yang benar adalah Bizantin, nanti suatu saat pasti ada tayangan YouTube. Bambang Nursena kelompok Bizantin, anti dengan kelompok lembaga Alkitab dan teman-temannya, pasti begitu. Padahal dengan naskah Bizantin atau tanpa naskah Bizantin, iman Kristen tidak berubah. Itu yang harus disadari. Makanya jangan mudah kita masuk ke mental sektarian. Itu contoh misalnya. Contoh ya, apa lembaga Alkitab dikutuk-kutuk sekarang ini, banyak orang yang tidak setuju. Namanya terjemahan itu pasti mengandung kekurangan, itu wajar ya. Seperti misalnya teks yang kita baca ini, dengan demikian telah dibatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan, dan itu mungkin kurang tepat. Karena kata hukum Taurat itu diterjemahkan dari nomon. Nomos itu artinya baik hukum Taurat itu sendiri secara utuh maupun ya, artinya itu bagian-bagian dari Taurat yang kemudian dilaksanakan secara salah. Itu makanya disebut sebagai ton nomon ton entolon in dogmasin.
katarkisas. Itu artinya hukum dari hukim ketentuan-ketentuan, ya contoh Imamat pasal 11 itu, kasrut, ya, hukum koser misalnya, indokmasin dalam bentuk putusan-putusan, maksudnya putusan-putusan yang dipaksakan, termasuk dipaksakan kepada non-Yahudi yang tidak berhak melakukan itu telah menimbulkan apa? Taurat yang baik itu menjadi batal dengan sendirinya, itulah yang namanya katarkisas. Nah, ini contoh. Dalam hal ini oke lah, akui, mungkin ini ada kekurangan. Kalau ini kurang, Anda bisa memberikan usul pada lembaga Alkitab tanpa harus kemudian mengadu lembaga Alkitab dengan King James, dengan yang lain. Anda secara tidak sadar kalau kelakuannya seperti ini sudah jadi alatnya iblis untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Orang yang di luar nggak tahu itu kok mau kita jejali dengan pengetahuan yang mereka tidak butuhkan. Yang dibutuhkan mereka mengenal cinta kasih Yesus Kristus. Itu yang inti utamanya. Detailnya bisa dilakukan di pemuritan. Nah, terus kedua, lembaga Alkitab sudah mengantisipasi kalau itu nanti disalahpahami. Makanya diterbitkan 2 edisi. Satu edisi terjemahan baru, yang sekarang terjemahan baru edisi 2, karena itu menyesuaikan dengan perkembangan bahasa sasaran bahasa Indonesia yang sudah berubah, seperti tadi perkara yang dulu diartikan hal sekarang jadi kasus, kan harus diganti yang begitu, kalau diganti kan salah paham lagi. Terus yang kedua, menerbitkan bahasa Indonesia masa kini. Kadang-kadang lembaga Alkitab ketika ini memiliki 2 makna, yang satu pilih makna ini, yang satu pilih makna ini, artinya itu ada kemauan untuk bagaimana tidak memutlakkan penafsiran, karena lembaga Alkitab bukan lembaga penafsir Alkitab, tapi lembaga penerjemah Alkitab. Itu yang pertama. Makanya Katolik, Protestan, Advent, Pentakosta semua bisa terima, Ortodoks semua bisa terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bandingkan, lembaga Alkitab ini lebih bagus daripada NIV. Kenapa? Di NIV yang menggunakan teksnya Westcott dan Hort tadi, sesuatu yang dijumpai dalam Bizantin tapi nggak dijumpai di Kodeks Vatikanus atau Kodeks Sinaiticus, itu diletakkan di catatan kaki, artinya dianggap itu bukan firman Tuhan. Nah ini sebetulnya lebih liberal. Kalau lembaga Alkitab kan tidak. Itu contoh kasus pertama, diberikan tanda kurung kotak, misalnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, ada 3 saksi dalam tanda kurung, di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, kurung tutup, dan di bumi air, roh, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini dijumpai di satu naskah barat, dijumpai di terjemahan Latin, tapi tidak dijumpai di Kodeks Vatikanus. Dituduhlah oleh orang-orang yang menjadi corong liberalisme, ini gara-gara Tritunggal dimasukkan ke sini oleh bapak-bapak gereja. Nah, bapak gereja dimusuhi. Itu sama dengan kamu memusuhi nenek moyangmu. Bener nggak? Ini kita tanpa sadar karena ego kita diputar-putar sama Syaitani Rojim itu, setan yang terajam itu. Sehingga kita kacau. Ini saya ngomong keras kalau ngomong begini. Karena saya ini bagaimana menguasakan tubuh Kristus yang satu itu harus diminimalisir dengan resiko. Jadi jangan jadi mainan para teolog yang mau tampil beda. Ya. Ini yang saya kalau ngomong gini mesti tensi saya naik ini. Sekalipun tanpa kambing, ya. Tapi saya mau ngomong gini karena keseriusan saya untuk saya berbicara hal-hal yang penting. Maka diterus tanda kurung. Tanda kurung itu artinya bagi pembacanya layak, Pak. Kalau kalian merasa bahwa teks Bizantin yang baik atau teks Barat yang baik, ya kurung itu kamu terima. Tapi kalau kamu merasa tidak sejahtera, itu bukan bagian dari naskah tertua, ya anggap saja, kan namanya tanda kurung. Contohnya itu satu. Kedua, doa Bapa kami. Pendekatan kita ini bukan sekedar pendekatan teks yang ada ini. Makanya saya tambahi pendekatan sejarah. Ya, contohnya itu, doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan pada terakhirnya ayat 13, tanda kurung buka, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, kurung tutup. Kenapa ditempatkan di tanda kurung? Karena itu tidak ada dalam naskah seperti Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, tapi di naskah Bizantin ada. Nah sekarang Kodeks Vatikanus misalnya ini lebih akurat daripada naskah Bizantin. Biasanya kan para teolog kan begitu kan ngomongnya. Karena itu mestinya itu nggak bisa dimasukkan. Sekarang oke, suatu saat Anda akan saya kasih tahu, saya bilang. Dan dalam forum-forum yang tertutup saya tunjukkan ini naskahnya. Ini naskahnya ini. Saya tuh punya koleksi Kodeks Vatikanus itu replikanya ada.
Kodeks Sinaiticus replikanya ada. Replika tulisan tangan dari tahun 350 Masehi itu ada. Replikanya itu Bibliotheca Bodmeriana yang isinya papirus dari tahun 120-an, 150-an ada. Sehingga kalau ada orang yang datang ke tempat saya, anaknya pendeta mau meninggalkan Kristus, saya bilang, yang sebetulnya kamu itu belum waktunya untuk memutuskan. Nah kok bisa Pak? Bacaanmu kurang banyak. Ya kalau kamu tinggal, ternyata yang kamu tinggalkan itu salah. Nah kalau benar. Tapi nggak usah tapi, ini kamu sudah baca atau belum? Belum ya berarti tunda dulu lah. Tapi kalau sekarepmu mau masuk nyebrang ya sekarep-karepmu. Wong nyatane kowe ora patek pinter, ora patek ganggu. Saya itu kalau ngomong kan gitu. Anak-anak muda ini kalau nggak bahasanya gitu, mereka kan kurang yakin, digandoli malah melayu, dilepaskan mikir-mikir 2 kali. Nanti jangan-jangan Pak Bambang bener wong aku ora diboti. Lah diboti apane lho? Kowe ora patek pinter lho. Saya bilang begitu. Ternyata dia mau diajar. Anaknya pendeta itu. Mau diajar. Udah saya tabung di kelas pemuritan. Lalu saya tunjukkan ini loh bukti-buktinya. Ya jadi Pak, ini gimana? Doa Bapak kami, termasuk itu yang dipersoalkan. Karena dia baca buku-buku polemik gitu. Isu pemalsuan Alkitab yang macam-macam itu. Dokumen pemalsuan Alkitab. Yang nulis juga itu pengetahuannya sangat minimalis itu. Terus saya tunjukkan. Coba. Kamu pernah baca buku ini? Tidak pernah Pak. Itu buku judulnya Didake. Didake itu bukan Alkitab, tapi itu buku pelajaran agama tertua di dunia. Ditulis tahun 90. Yohanes masih hidup di Efesus itu. Kalau dia salah kan Yohanes bisa negur. Di Didake sudah ada kutipan Injil Matius. Berarti kalau kamu selama ini mendapat pengajaran di sekolah teologi, Matius baru ditulis akhir tahun 80-an, pasti kelirunya. Tahun 90 sudah dikutip kok Injil Matius. Berarti harus diberi tanggal lebih tua daripada tanggal yang selama ini kita kenal. Itu satu. Kedua, doa Bapa kami sudah ada doksologinya di sini. Jadi ini lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus. Kodeks Vatikanus. Didake ini ditulis tahun 90 dan di situ ada ungkapan karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, mana Pak ajaran Yesus yang asli? Sebab kalau ajaran Yesus yang asli di Injil Lukas pasal 11 nggak ada ini teks ini. Yang ada di Injil Markus, di Injil Matius. Jawabannya di luar teks. Kok bisa di luar teks? Tapi penerapan teks. Kenapa? Karena doa Bapa kami sudah dilantunkan sebagai doa dalam ibadah jemaat. Sementara yang di Injil Lukas itu doa pribadi. Jadi Yesus mengajarkan doa Bapa kami 2 kali. Yang di Injil Lukas itu pola doa pribadi, makanya lebih singkat. Yang di Injil Matius itu doa jemaat. Karena di doa jemaat bersama-sama didoakan, dan jauhkanlah kami dari yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dikutip dari perjanjian lama. Jadi ini bagian dari teks yang paling kuno atau tidak, ini tidak relevan dengan konteks ini. Karena setiap orang Yahudi kalau berdoa selalu ada doksologi. Paham nggak? Jadi lebih daripada sekedar perdebatan teks, tapi lebih kompleks daripada itu. Terus Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini bagian dari firman Tuhan atau tidak? Nah ini di Kodeks Vatikanus tidak ada. Ini hati-hati sekali saya mengatakan begini. Dan teman yang anaknya teman yang mau pindah itu, yang mau keluar dari gereja sekarang nggak jadi, sekarang jadi pendeta GSJA sekarang. Jadi murid saya, jadi sebelum selesai kelas pemuritan saya kirim ke Sati, seminari Alkitab itu, Trinitas. Dulu namanya itu, sekarang Sati, STT Sati. Betul rektornya teman saya, Pak Gadut. Pak ini titip di tengah semester itu sudah. Titip apa Pak? Ini situasinya agak lain. Jadi mohon diterima. Oh saya siap Pak diterima. Terima di situ. Karena apa? Saya begitu orang ini, jiwa ini sudah direbut, saya tidak lepas lagi. Saya tidak lepas karena mamanya menginginkan dia masuk sekolah komputer. Saya larang tidak. Saya bukan orang tuanya dia. Tapi kalau disebut orang tua rohani silakan. Saya punya feeling tidak bagus kalau dia sekolah umum. Suruh masuk sekolah teologi dulu, habis itu dia nanti sekolah umum silakan. Supaya benih yang ditanamkan itu tidak direbut kembali oleh demit-demit tadi itu. Setan itu loh maksudnya saya. Ini perang rohani kalau seperti ini. Kita peka. Jadi jangan hanya karena kita ini punya bacaan lebih banyak, intelektual lebih bagus, kita tidak peka rohani. Loh itu kita sama dengan mendustai Injil sendiri. Apa yang diajarkan Yesus? Kamu nanti akan mengusir setan atas namaku. Iya toh?
Lah itu kan termasuk pelayanan profetik ini. Gak bisa sekedar dibatasi. Kalau sudah pintar berteologi kemudian tidak ada pengusiran setan. Ya setannya senang dong kalau tidak diusir. Paham gak yang saya maksudkan? Maka harus holistik. Nah terus soal ayat demi tadi. Ini masuk apa tidak? Kalau Anda hanya membaca Kodeks Vatikanus pasti mengutuk Kodeks Vatikanus. Ini kodeks gak beres ini. Maka nggak ada di sini. Yang ada di Bizantin lah. Kemudian kita bikin pertentangan antara Bizantin dan Vatikanus. Padahal kalau Anda lihat teks aslinya Kodeks Vatikanus itu ada halaman kosong bekas tulisan. Jadi akhir Injil Markus pasal 16 ayat 9 di mana Maria Magdalena itu saksi pertama kebangkitan, langsung di situ ada yang kosong sampai kemudian Injil berikutnya yaitu Injil Lukas. Lah yang kosong ini kenapa? Ini para sarjana masih berdebat. Bisa juga huruf-hurufnya terhapus, atau bisa penyalin tidak yakin kalau tempatnya ayat itu di situ. Atau berikutnya lagi, di zaman Eusebius ketika abad keempat itu sudah mulai ada kritik salinan terhadap Alkitab. Gitu loh. Jadi kalau dalam konteks begini tidak mudah hanya memutlakkan teks ini menolak teks yang lain. Sekarang saya kasih pendekatan baru yang namanya adalah patrologi, ilmu tentang bapak-bapak gereja. Ini juga diajarkan di sekolah saya. Jadi ada mata kuliah patrologi. Kenapa? Lah dulu orang Israel pedomannya apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kakek moyang mereka. Karena masih bisa di cross check silsilahnya. Lah sekarang kalau ada orang Manado, orang Tionghoa, orang Jawa, siapa nenek moyangmu? Hubungannya dengan Abraham apa? Kan nggak bisa di cross check lagi. Di cross checknya lewat leluhur iman. Leluhur iman itu kesinambungan ajaran dari rasul, muridnya rasul, murid dari muridnya rasul sampai di zaman kita, gitu loh. Keren kan pendekatannya? Nah, dari pendekatan itu saya bilang, oke, katakanlah teks yang kamu terima ini lebih tua dari teks ini, atau sebaliknya teks yang kamu terima lebih muda dari Kodeks Vatikanus. Tapi apakah berarti Kodeks Vatikanus dijamin benar karena ada halaman kosong tadi? Atau apa? Ternyata tulisan bapak-bapak gereja dari generasi yang lebih tua dari Kodeks Vatikanus mengakui ayat itu ada. Jadi kalau dia bukan ayat Alkitab tidak mungkin dikutip oleh Papias. Papias itu muridnya Yohanes langsung. Dia hidup semasa dengan Yohanes, meninggal tahun 130. Yohanes meninggal tahun 96. Murid-murid para rasul itu bukunya masih ada, meskipun bukan Alkitab. Tapi kan menjembatani antara gereja dengan zaman Alkitab. Inilah patrologi. Jadi dengan cara begini, demit-demit itu wis ra iso ndulit, setan-setan ora doyan. Kenapa? Pendekatannya holistik gitu loh. Saudara-saudara paham yang saya katakan? Makanya saya ini kadang-kadang kalau dalam pelayanan lihat audien, kalau audiennya agak sulit diajak mikir dalam analisis, metode analytical barat, saya ajak nembang. Setelah nembang mereka kan seneng loh, cair lagi. Setelah cair baru pertanyaan saya jawab. Lalu dari mana Pak Musa tahu tentang silsilah Abraham, Musa tahu tentang Nuh, gitu kan? Kan zamannya berbeda. Tadi kan saya sudah nembang sama sampean di Solo ini, di gerejanya Pak Freddy Riva. Orang nanya itu, karena situasinya kan memang orang Solo, saya tahu psikologisnya. Ini kalau saya ajak nembang pasti amper semua ini. Saya nembang mau cepat toh, udah selesai, terus pertanyaan baru saya jawab. Nah sekarang saya kasih lagi satu lagu. Waktu itu ada ungkapan, ada lagu. Lagunya gini. Ayo numpak sepur, bayare setali, rakyat adil makmur, milih Jokowi misalnya. Waktu itu, ya. Waktu masih kampanye itu kan, sambil guyon. Sekarang Anda seneng toh kalau ada lagu-lagu? Ya seneng Pak. Karena itu ya kita ini kan orang Solo lah, ya makanya. Setali itu uang apa? Coba tanyakan pada anak-anakmu yang sekolah di SMP, SD. Setali sekarang yang dikenal dolar, rupiah, dolar, ya kan? Setali nggak ada yang tahu. Setali itu mata uang Majapahit. Rong laksa patang tali, wuruk sadu gawe ngaranya itu undang-undang Majapahit. Denda untuk orang yang merusak tempat ibadah 24.000 tali. Nah kira-kira tali itu mata uang Majapahit abad 14 abad 13 kok sekarang masih jadi nyanyian? Artinya apa? Ada pengabadian lewat tradisi rakyat, khususnya lagu. Apalagi lagu suci, apalagi lagu rohani. Orang ngubah aja nggak berani.
Inilah Musa menerima itu dari nenek moyangnya sekian generasi. Karena apa? Ini pelajaran yang diulang-ulang. Masuklah Ulangan pasal 6. Ya, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau terjaga dari tempat tidur, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ini pola untuk membayangkan ini. Saudara, kalau memakai logika orang barat, orang barat logikanya bagus tapi tradisinya tidak sekaya Israel. Kira-kira mirip dengan Israel justru tradisi Asia. Orang Asia itu kan banyak melestarikan dokumen-dokumen lewat lisan, yaitu nyanyian. Apalagi kalau nyanyian suci. Siapa yang berani merubah Puja Trisantia? Siapa pula yang berani merubah Sema? Lewat inilah Musa melestarikan apa yang tertulis sebelumnya, baik itu dari nenek moyangnya yang dia kenal maupun generasi jauh yang belum dikenal. Orang barat tidak punya tradisi itu, orang Jawa punya. Generasi pertama, kedua, ketiga, anak, putu, buyut, canggah, ya kan? Wareng, udek-udek, gantung simur, debok bosok, lengkap kok. Ayo sekarang. Ini kan mirip dengan metode silsilah dalam budaya Yahudi. 15 generasi masih dapat. Makanya ada orang Tionghoa sangat percaya dengan Konfusius. Saya tidak mematikan harapannya. Ketika dia hidup di Solo atau di Jogja, saya ngomongnya yang mendekati filsafat yang dia anut, yaitu Konghucu, Konfusian. Lalu, oh itu gimana Pak? Apa salah Pak? Ya tidak salah, tapi perlu disempurnakan lagi. Tapi tidak salah Pak. Enggak. Kalau kita memikirkan generasi berikut itu kan sama dengan begini. Bopo truko anak nompo putu nemu buyut nunut. Artinya apa itu? Bopo truko, bapak itu yang memberi saham. Dia berbuat untuk anaknya, ya. Bopo truko anak nompo, anaknya menerima legasi dari bapaknya, bahwa dia meneruskan apa yang diteruskan bapaknya. Setelah itu generasi berikutnya putu nemu, tinggal nemu, dia sudah dapat legasi dari bapaknya lagi. Buyut nunut, generasi keempat tinggal ikut, ya kan? Buyut nunut, canggah munggah, canggahnya sudah mulai naik lagi. Karena bukan sekedar meneruskan warisan kemudian habis, tapi membuat produktivitas lebih naik lagi. Canggah munggah. Udek-udek ojo mandek. Itu tinggal dicari-cari lah. Jadi, dia kan nggak tertuduh dengan apa yang dia lakukan. Iya Pak. Nah, itu kalau dalam Tuhan Yesus Kristus, nah mulai saya ceritakan. Ya, gayeng sambil minum kopi, nggak disadari jam 1:30 malam. Pak, seneng Pak saya ini ya, sesuk neh tapi sajennya aja lali kopi. Menyampaikan Injil tanpa membuat orang lain tertuduh, menyampaikan Injil tanpa membuat orang lain disalahkan, itu penting. Karena dengan demikian iblis nggak bisa masuk lagi, karena tidak menimbulkan perseteruan, tidak menimbulkan kebencian. Sebab ketika kebencian datang menukarkan kasih, setan punya pintu masuk. Ibarat pintu itu gelap, wah dia lewat mana ini, sudah tertutup semua, ada sinar sedikit. Sinar itu bukan sinar yang terang, tapi bahwa di situ ada makhluk hidup yang sedang membenci, itu loh kelihatan. Sinarnya merah-merah menjengkelkan misalnya. Itu ya saudara-saudara. Semoga pendekatan saya ini menjadi mencairkan. Jadi bukan pengkutub-kutuban. Filosofinya bukan membangun tembok, tapi membangun jembatan. Untuk membiasakan saudara dengan ini. Di kamarmu masing-masing pasang gambar jembatan, baik jembatan Suramadu atau jembatan Signi. Terus syukur-syukur kalau Anda pernah menyeberangi jembatan Suramadu, foto di situ dipasang figura yang baik. Jangan membangun tembok, tapi bangunlah jembatan. Jembatan untuk orang lain bisa menerima kebenaran tanpa kebencian, sehingga dengan demikian tertutuplah pintu untuk iblis mengobrak-abrik kita. Bait suci ketiga. Ya memang kalau lembu merah itu kan ada dalam kitab Bilangan ya. Nah, kalau ditanya kepada saya bagaimana usaha untuk membangun bait suci itu, secara dukungan politik tidak kuat, karena hanya 0,0 sekian persen orang Yahudi yang setuju itu. Dan termasuk yang saya ceritakan, hukum Nuh tadi itu mendukung kelompok ini. Saya pernah datang ke temple itu. Lalu saya tanya kepada orang yang menyiapkan semua ukuran-ukurannya, semua cocok dengan apa yang dikatakan dalam Taurat. Terus saya tanya,
bagaimana cara nanti merealisasikan pembangunan Bait Allah ini. Saya netral, saya tidak menunjukkan posisi saya hanya mewakili banyak teman-teman yang saya bawa ke Israel, sebagian dari Katolik, sebagian dari Ortodok, sebagian dari gereja-gereja Protestan, Pentakosta beberapa saat lalu. Bagi Katolik yang kurang menyambut karena alasan ini tidak rasional, karena bagaimana mungkin itu diwujudkan sementara sekarang ini sudah ada masjid di situ. Nah, daripada itu dipertanyakan ke saya, kan saya tanyakan kepada yang membangun bait suci itu. Itu sumber primer. Kalau saya sumber sekunder, saya tanya, bagaimana nanti supaya dia dengar cara kamu membangun? Dia bilang apa? Saya hanya bertugas untuk menyiapkan. Tuhan sendiri yang akan mewujudkan entah bagaimana. Tapi saya beriman ini akan terjadi. Jawabannya seperti itu. Tapi eksegesi Alkitabnya Pak, oh itu nanti butuh waktu yang panjang, gitu. Bait suci itu bagaimana diwujudkan sementara sekarang ada masjid apa bukan perang dunia ini. Tapi kalau Anda lihat ada banyak perkembangan-perkembangan yang tak pernah kita pikirkan. Termasuk akhir-akhir ini ada penulis Arab Saudi yang tampaknya didukung oleh raja mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu bait suci Salomo, Beit Hamikdash dalam bahasa Ibrani. Tapi soal Masjidil Aqsa dia tidak terima kalau itu ada di Yerusalem. Lah ini mulai ada tanda-tanda apa ini? Penulis ini menulis dalam bahasa Arab dan itu heboh beberapa minggu yang lalu. Yang namanya Masjidil Aqsa tidak terletak di Yerusalem. Identifikasi Masjid Al-Aqsa dengan Yerusalem itu baru terjadi pada zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu pun zamannya jauh setelah zaman Nabi Muhammad, yaitu tahun 692 Masehi. Bahkan Masjid Kubah hitam yang di kubah gelap itu, yang satunya kan kubah emas itu yang namanya Dome of the Rock. Bahasa Arabnya Kubatus Sokroh. Itu yang dibangun tahun 692 oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tapi yang satunya Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh anaknya dia, Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 705 mulainya sampai kira-kira selesai 715. Nabinya umat Islam itu wafat tahun 632. Jadi berdasarkan kronologi sejarah itu tidak mungkin Nabi itu Isra Mi'rajnya itu berasal dari Mekah ke Yerusalem, Yerusalem ke langit ke Sidratul Muntaha. Menurut dia ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Al-Adna, masjid yang terjauh karena ada masjid yang terdekat. Terdekat diukur dari Madinah dan tempatnya itu kira-kira 27 km menuju ke Taif. Dasarnya dia apa? Masjidil Aqsa itu letaknya di Arab Saudi sendiri. Karena penulis tertua dalam Islam yang namanya Al-Waqidi itu belum mengidentifikasi dengan Yerusalem, tapi masih mengedisi di Arab Saudi. Ini satu contoh berita-berita yang berkembang sekarang ini, karena mulai ada rekonsiliasi antara Arab Saudi dengan Israel. Rekonsiliasi yang dibangun berdasarkan yang namanya kesepakatan Abraham ini membuat Iran marah karena Iran posisinya terjepit. Ini ngomong secara politik internasional sekarang. Kenapa Indonesia itu selalu membela Palestina? Karena Bung Karno, zamannya Bung Karno, dulu sedang munculnya revolusi di dunia ketiga, ya. Maka Bung Karno mengatakan selama Palestina belum merdeka tidak ada pengakuan terhadap Israel. Tapi geopolitik zaman Bung Karno sekarang berubah. Kalau zaman Bung Karno itu negara-negara Arab bersatu melawan Israel, karena Israel itu dianggap musuh. Yang namanya gerakan Sionisme itu gerakan asing di mata orang Arab, sekalipun sama-sama asingnya kalau dilihat. Karena apa? Orang Arab Palestina itu kan juga orang Arab, bukan penduduk asli Yerusalem. Malah kalau Israel kan tinggal sebelumnya Kaisar Hadrian menyatakan itu sebagai provinsi Palestina kan. Kalau ngomong sejarahnya kan panjang sekali. Nah, kerumitan-kerumitan sejarah semacam ini mesti dibedah lengkap. Kalau zaman dulu itu sejarahnya seperti itu. Kalau sekarang secara politik, kalau zamannya Soekarno itu yang geopolitiknya ancaman bagi negara Arab itu adalah Sionisme. Sekarang negara Arab itu lebih takut sama Iran ketimbang dengan Sionis. Jadi sekarang Arab itu sudah selesai babak pertikaiannya dengan Israel, sekarang ganti Arab dengan Iran. Nah makanya lebih aman berhubungan dengan Israel, teknologinya bisa lebih maju, pertaniannya lebih maju, apalagi Arab Saudi sudah mau kehabisan minyak.
Apalagi nanti selain haji yang bisa meneruskan ekonomi mereka, salah satunya wisata. Makanya sejak zamannya Salman itu mulai dibuka pemikiran-pemikiran moderat untuk Arab Saudi. Salah satunya agenda normalisasi hubungan dengan Israel. Ini yang mengancam Iran. Makanya kemudian Iran menempuh perlawanan. Ini harus Israel dihabisi. Dengan cara apa? Dia mendukung Hamas, karena Hamas ketemu taktik sama Israel. Padahal Hamas tidak mewakili Palestina, karena ini faksi garis keras. Sementara yang tepi barat, Fatah berhubungan dengan Israel cukup baik, karena berdasarkan kesepakatan Oslo. Oh ya, rumit kalau ngomong begitu. Ya, tetapi kalau Indonesia mau non-blok, ya harus mendengar dua-duanya. Jangan hanya mengutuk Israel saja, sementara tidak melihat bagaimana Palestina sendiri tidak satu. Kan seperti itu. Ya, ini memang tanda-tanda zaman ini. Sepertinya kalau ngomong tentang Israel tidak bisa selesai. Ya, kita tunggu saja, membaca tanda-tanda zaman, mencermati peristiwa. Saya selalu begitu. Saya melihat ada fenomena-fenomena ini, ya tidak mengiyakan dulu, tapi juga tidak menyangkal dulu. Loh, kadung disangkal ternyata benar, gimana? Tapi yang jelas, Yesus pernah mengatakan, supaya orang Kristen, supaya para pengikutnya memperhatikan kitab Nabi Daniel. Kalau pembinasa keji berdiri di bait Allah, maka bait Allah itu adalah pusat tungku api dari seluruh yang ada dalam konflik di muka bumi. Tungkunya ada di Yerusalem, secara khusus ada di bait Allah, secara khusus yang sekarang ini disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Makanya ini sensitif, tapi sebetulnya ya memang di Alkitab ada, mau apa lagi? Kalau nggak dibahas memang ada, kalau dibahas ya hati-hati saja lah kalau urusan begitu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan sesi tanya jawab yang sangat luar biasa ya, bersama Bapak Dr. Bambang Nursena. Ya, beliau telah menjawab setiap pertanyaan dengan hikmat dan berdasarkan firman Tuhan. Semoga percakapan ini telah menambah wawasan dan semakin memperdalam kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, di tengah semua berkat dan pemahaman yang kita terima, marilah kita merenungkan kondisi hati kita masing-masing ya. Bagi saudara yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk membuka hati dan menerimanya. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal, yaitu surga. Jalan menuju kehidupan kekal, saudara ya. Jangan tunda lagi ya. Datanglah kepadanya dengan hati yang rendah hati dan taat. Dia merentangkan tangannya, menanti Anda untuk kembali kepadanya. Dan bagi saudara yang sudah mengenal Yesus Kristus, marilah kita semakin mengasihi dan taat kepadanya. Ya, semoga kita semua terus bertumbuh dalam iman dan kasih, serta menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.